Oke, jadi, perkenalkan nama saya Farhala Kamabdianto dengan NIM 182230446 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi angkatan 2023 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari ujian tengah semester saya, dari mata kuliah II 3160 yaitu Teknologi Sistem dan Terintegrasi dengan topik penerapan Domain Driven Design atau DDD pada platform digital yang saya rancang yaitu Itinerary Planning System. Oke, jadi saya izin share screen. Oke, jadi di sini ada soal dari ujian tengah semester ya. Yang pertama tuh diminta untuk merancang sebuah platform digital menggunakan pendekatan Domain Driven Design atau DDD dan mencari suatu studi kasus platform tertentu. Dan setelah itu diminta untuk mengidentifikasi domain inti atau core domainnya. Lalu diminta untuk menjelaskan domain inti dari sistem tersebut dan alasan pemilihnya berdasarkan prinsip DDD. Minta diidentifikasi juga subdomain dan bounded konteksnya, dan juga diminta untuk identifikasi desain model domainnya. Dan di sini merupakan laporan yang sudah saya buat. Untuk soal pertama, diawali dengan penjelasan mengenai apa itu domain driven design, dan di sini terdapat juga mengenai penjelasan tentang domain. Dan dalam pendekatan domain driven design, domain itu didefinisikan sebagai area masalah atau ruang permasalahan yang ingin diselesaikan oleh sistem perangkat lunak. Dan pada tugas ini, pada ujian ini saya memilih domain yaitu Itinerary Planning System, yaitu sebuah platform digital yang membantu pengguna dalam membuat, mengatur, dan juga menyesuaikan itinerary atau rencana perjalanan mereka. Dan alasan pemilihan domain ini tuh cukup jelas, yaitu penyusunan itinerary itu merupakan proses yang kompleks karena harus mempertimbangkan banyak faktor sekaligus. Misalnya kayak durasi perjalanan, jarak antar lokasi, waktu tempuh, jam buka tempat wisata, hingga biaya dan juga kondisi cuaca. Oke, dan kompleksitas ini tuh juga sangat cocok untuk diselesaikan dengan pendekatan DDD, karena DDD ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap domain bisnis sebelum melakukan implementasi teknis. Dan dalam konteks ini, sistem dirancang supaya pengguna tidak hanya membuat daftar tempat wisata, tetapi juga mendapatkan rekomendasi, estimasi biaya, serta susunan perjalanan yang efisien dan realistis. Nah, di sini tuh sebelum untuk memahami dari domainnya sendiri, dilakukan pemetaan terhadap elemen-elemen yang membentuk problem space. Di sini ada knowledge, behavior, laws, atau rules, activities, dan juga ada semanticsnya. Oh, dan domain itinerary planning system ini sebenarnya uh, diambil referensinya itu dari platform yang bernama Wonderlog yang ada di sini. Oke, lanjut ke core domainnya. Jadi, pada itinerary planning system ini, core domainnya itu merupakan itinerary planning dan optimization, yang mana berfokus pada logika utama untuk menghasilkan rencana perjalanan yang terbaik berdasarkan waktu, jarak, preferensi pengguna, dan juga kondisi nyata. Dan alasan kenapa bagian tersebut menjadi core domain itu adalah karena domain tersebut mampu menyelesaikan masalah inti pengguna, yaitu cara untuk menyusun itinerary yang efisien, realistis, dan dapat menyesuaikan diri secara otomatis ketika ada perubahan jadwal ataupun lokasi. Dan di situ sistemnya tidak hanya menampilkan daftar tempat, ya, tetapi juga optimasi urutannya supaya perjalanan lebih nyaman dan terencana, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Oke, mungkin bisa next aja ke lanjut diminta untuk identifikasi dari subdomain dan juga bounded konteksnya. Dan dalam DDD ini, sistem besar itu biasanya dipecah menjadi beberapa subdomain. Masing-masing itu memiliki tanggung jawab yang spesifik. Dan setiap subdomain berada dalam bounded konteks atau batasan logis yang mana istilah, model, dan juga aturan domain tuh berlaku secara konsisten. Dan di sini ada tabelnya mengenai pembagian subdomain dan bounded context untuk sistem ini. Subdomain itu ada 3, ada trip management, ada content discovery, dan
expense tracking. Dan untuk kategorinya sendiri, trip management dan content discovery ini termasuk supporting, lalu expense tracking ini termasuk yang generic. Dan bounded konteksnya bisa dilihat ada kayak trip planner konteks, discovery konteks, dan juga expense konteks. Jadi penjelasannya itu untuk trip management, dia tuh yang mengelola proses pembuatan, pembaruan, dan juga penghapusan itinerary. Dan untuk content discovery ini untuk yang menyediakan rekomendasi tempat dan juga aktivitas berdasarkan lokasi dan preferensi pengguna. Dan untuk yang expense tracking, um, dia itu yang mengatur perhitungan biaya, estimasi pengeluaran, dan juga konversi mata uang lintas negara. Dan dengan membagi sistemnya jadi seperti ini, sebagian tuh jadi lebih modular dan mudah dikembangkan secara terpisah. Jadi singkatnya itu trip planner context itu fokus pada pembuatan itinerary, discovery context itu fokus pada pengumpulan dan juga rekomendasi, dan expense context fokus pada pengelolaan biayanya. Dan tadi itu di kategorinya ada supporting sama generic. Sebenarnya tuh dalam DDD sendiri tuh setiap subdomain dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Yang pertama tuh ada core domain, bagian nilai bisnis tertinggi yang menjadi pusat keunggulan sistem. Terus ada supporting domain, jadi bagian yang mendukung proses di core domain dengan menyediakan data atau fungsi pendukung yang spesifik. Dan yang terakhir tuh ada generic domain. Generic domain ini namanya juga generic umum. Jadi dia tuh kayak logika umum yang bisa digunakan di berbagai sistem lain dan tidak memerlukan kayak customisasi yang besar. Next ada di design model domain. Model domain model domain itu sebenarnya merupakan inti dari DDD karena ia merepresentasikan pemahaman bersama antara pengembang dan juga ahli domain. Dan model ini tuh dibangun dari dua komponen utama, itu ada entity dan juga value object. Entity itu memiliki identitas yang unik dan dapat berubah-ubah atributnya seiring waktu. Sedangkan untuk value object itu dia tuh sebaliknya. Jadi dia tidak memiliki identitas dan dibedakan hanya berdasarkan nilainya. Dan di situ ada diagram kelas diagram yang menunjukkan entity dan value object pada domain inti. Jadi ini basically ada entity-nya, terus ini kayak ada atribut-atributnya juga. Seperti ini dia ada trip, itinerary plan, day plan, budget, activity, expense record, place, dan juga ada recommendation. Dan diagram diagram tersebut tuh sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana itinerary planning system ini bekerja dengan menerapkan prinsip DDD. Oke, mungkin langsung aja ke tabel, ada entity sama value objectnya. Untuk entity-nya tuh tadi ada trip, day plan, activity, place, itinerary plan, budget, dan expense record, dan juga recommendation. Dan untuk value objectnya ini bisa dilihat sendiri. Untuk trip itu ada preference, day plan itu ada time window, activity itu ada money, place itu ada constraint, itinerary plan, expense record, recommendation tuh nggak ada, dan budget tuh ada money. Jadi pada diagram itu trip ini tuh menjadi entitas utama yang memuat beberapa day plan, dan setiap day plan ini terdiri dari sekumpulan activity. Activity ini juga berelasi dengan place yang berasal dari discovery content, dan setiap aktivitas itu memerlukan data dari expense content untuk menghitung expense konteks untuk menghitung biaya. Dan selain itu juga ada optimization service, itu komponen dari domain inti yang bertugas untuk menghitung urutan aktivitas yang paling efisien berdasarkan preferensi pengguna dan juga jarak antar lokasi. Jadi proses ini tuh untuk memastikan rencana perjalanan tidak hanya logis, tapi juga optimal secara waktu dan biaya. Dan dalam menerapkan CDDD ini, pastinya ada beberapa keunggulan dan juga ada beberapa tantangan. Untuk keunggulannya sendiri, kalau misalnya kita melakukan arsitektur dengan domain driven design ini, sistemnya itu jadi ada beberapa keunggulan. Yang pertama tuh ada struktur sistem jadi lebih modular, karena kan tiap domain dan bounded konteks itu memiliki tanggung jawab sendiri. Terus ada bahasa komunikasi antar tim tuh seragam, karena menggunakan ubiquitous language yang sama di seluruh tahapan. Terus ada fleksibilitasnya juga tinggi karena perubahan di satu konteks itu tidak mempengaruhi di konteks yang lain. Terus ada fokus pengembangannya yang lebih efisien karena sumber dayanya difokuskan pada core domain, yaitu logika optimasi itinerary. Tapi pastinya juga ada beberapa tantangan dalam mengerjakan si DDD ini. Yang pertama tuh pengembang harus memahami domain bisnis dengan sangat mendalam sebelum mulai menulis kode. Habis itu
proses pemetaan bounded konteks ini juga memerlukan waktu dan koordinasi yang cukup lama karena kan dia berbeda yang dasar banget gitu kan. Terus untuk yang terakhir itu ada integrasi antar konteks itu perlu dikelola secara hati-hati untuk menghindari inkonsistensi data. Oke, next untuk ke soal 2. Soal 2 ini diminta dari platform yang tadi itu setidaknya ada 3 API public yang perlu diintegrasikan dan divisualisasikan. Nah, sistem dari platform saya sendiri itu adalah tentang itinerary planning system kan. Dan di sini saya menggunakan 3 API public yang mana yang mendukung fungsi utama dari itinerary planning system. Jadi sebenarnya jadi lebih ke kayak tidak semuanya diimplementasikan, hanya beberapa yang digunakan yang fungsi utamanya saja. Karena hanya untuk visualisasi saja. Oke, jadi daftar API yang digunakan tuh ada 3. Yang pertama tuh ada Leaflet, itu OpenStreetMap API. Di sini tuh em, dia nggak ada API key-nya, jadi nanti kalau di codingannya tuh dia nggak termasuk di dalam .env. Dan si Leaflet ini tuh digunakan untuk menampilkan peta interaktif, jadi kayak bisa menandai lokasi aktivitas, menampilkan rute perjalanan antar destinasi juga. Terus Open Weather Map API ini dia tuh untuk menyediakan informasi cuaca terkini dan perkiraan, sehingga jadwal tuh bisa disesuaikan dengan kondisi cuaca yang nyata. Terus ada Exchange Rate API. Ini tuh untuk memberikan data konversi mata uang secara real time. Jadi untuk mendukung perhitungan biaya perjalanan lintas negara. Eh, Menurut aku Exchange Rate API ini penting, makanya aku masukkan ke sini juga karena biasanya untuk perjalanan trip-trip ke luar negeri itu kan mungkin karena mata uang yang berbeda, kursnya juga berbeda, dan akan lebih baik kalau misalnya pengguna tuh dapat langsung mengetahui berapa mata uang yang harus dipersiapkan untuk pergi ke negara tersebut, mata uang negara tersebut. Oke, jadi sebenarnya alasan untuk memilih API ini adalah karena Leaflet itu dipilih karena sifatnya open source dan ringan dibandingkan Google Maps, serta tidak memerlukan biaya API key yang berbayar. Terus kalau Open Weather Map API ini digunakan untuk membuat itinerary yang lebih adaptif terhadap kondisi cuaca. Dan terakhir tuh Exchange Rate API ini untuk menambah akurasi fitur biaya supaya lebih relevan bagi perjalanan lintas negara. Seperti yang sudah saya bilang tadi, menurut saya ini tuh cukup penting, makanya saya masukkan. Meskipun untuk API key-nya sendiri tuh terbatas yang free-nya, jadi harus diupdate tiap 2 minggu sekali gitu. Dan ketiga API ini diintegrasikan langsung pada dashboard website sistem dengan hasil yang bisa diakses di link deploy ini. Mungkin saya buka aja sekarang. Ya, jadi tampilannya tuh seperti ini. eh Visualisasi yang saya buat. Jadi di sini ada current weather-nya. Secara default letak itu sesuai dengan lokasi saya saat ini, yaitu ada di Bandung. Dan ini default, tampilan defaultnya ada current weather-nya di Bandung kayak light rain 26 derajat Celcius. Terus ada currency converter juga, ini dari USD ke IDR. Terus ada selected location, itu di Bandung. Terus ini ada interactive map yang dibilang tadi seperti ini. Dia bisa di zoom in, zoom out segala macam. Oke, mungkin kita coba aja kalau misalnya user ingin pergi ke suatu negara, tapi karena ini hanya visualisasi API, jadi website itu tidak fully integrate to uh, sesuai dengan namanya itinerary planning system. Ini hanya untuk menampilkan API-nya saja. Misal plan new trip, kita coba ke Singapura. Nah, ini langsung mapnya langsung ada di Singapura. Selected location di Singapura SG. Current weather-nya ada 29 derajat Celcius di Singapura. Dan ini ada currency converter-nya. Ini kita bisa ubah ke SGD amount 100 ke IDR. Ini ada tampilannya segini. Kalau misalnya satu, dia 12 ribu sekitar segini. Ini kita coba lagi ke Tokyo sekarang. Nah, ini sekarang kita ke Tokyo. Ini mapnya langsung titiknya di Tokyo menggunakan kanji, hiragana, katakana. Terus di sini juga ada selected location-nya. Habis itu ada current weather-nya.
Dan juga ada currency converter, ini kita bisa ubah ke JPY. Misalnya user ternyata butuh 100.000 yen gitu. Ini bisa kayak jadi dipersiapkan untuk IDR-nya berapa banyak. Nah, nggak itu aja, tapi kalau misalnya typo ini juga ada notifikasinya, misalnya Toki. Ini kan nggak ada. Ntar dari website sendiri bakal ada notifikasi kayak city not found. Karena ini tuh berasal dari API-nya sebenarnya. Oke, mungkin langsung next saja. Ini ada dashboard yang tadi sudah saya tampilkan tadi. Oke, mungkin lanjut ke soal ketiga. Oke, jadi ini soal ketiga itu dari tiga subdomain dan bounded konteks yang telah eh, identifikasi pada soal 1B, pilih dua konteks yang paling perlu berinteraksi. Eh, Paling perlu berinteraksi. Jelaskan sebuah skenario bisnis realistis, pilih salah satu pola konteks mapping, dan jelaskan bagaimana sebuah domain event dapat digunakan untuk memfasilitasi interaksi dalam skenario Anda. Oke, jadi di sini untuk jawaban dari saya itu, di sini diawali dengan pendahuluan terlebih dahulu, lalu untuk skenario bisnisnya. Di sini saya menggunakan skenario bisnis yaitu trip ke Tokyo. Jadi untuk menggambarkan interaksi antar konteks, saya menggunakan skenario bisnis trip ke Tokyo. Dan skenario ini dimulai ketika pengguna ingin merencanakan perjalanan ke Tokyo. Dan dia mungkin ngerasa kayak, oh, saya ingin membuat sebuah rencana yang pastinya yang pastinya mudah, hemat waktu, dan juga semuanya tuh dalam satu platform yang sama. Nah, ini ada diagramnya. Diagramnya seperti ini. Dan di sini tuh diawali dari trigger. Di start ini dari trigger dulu apa yang ngebuat user mau menggunakan si sistem ini. Jadi kayak pastinya dimulai ketika user ingin pergi ke suatu tempat yang mana skenario itu pengen ke Tokyo dan user ini pengen mengatur rencana perjalanan yang terperinci. Kemudian akhirnya user membuka fitur dari trip planner dan memilih destinasi Tokyo. Kemudian nanti sistem itu bakal request ke Discovery. eh User nanti bakal request ke Discovery, nanti trip planner konteks itu bakal kirim permintaan ke Discovery konteks untuk mendapatkan rekomendasi dari tempat wisata. Dan proses dari Discovery ini, nanti Discovery konteks ini bakal memfilter data tempat berdasarkan lokasi, kategori, rating, dan juga preferensi pengguna. Kemudian nanti setelah diproses, bakal balik lagi respons ke trip planner, yang mana hasil rekomendasinya bakal dikirim kembali dan kemudian nanti bakal diseleksi oleh user. Jadi pengguna bisa memilih tempat wisata apa aja nih dari tampilan-tampilan yang sudah dikasih lihat, yang mana aja nih yang pengen dikunjungi kira-kira, dan yang mana yang tidak jadi. Dan setelah itu trip plan-nya sudah jadi. Dan sistem ini bakal menyusun itinerary harian berdasarkan waktu, jarak, durasi yang optimal. Terus berikutnya ada konteks mapping. Jadi dalam DDD ini konteks mappingnya digunakan untuk menjelaskan pola komunikasi antar bounded konteks. Dan untuk sistem ini hubungannya itu antara trip planner konteks dan juga discovery konteks. Ya, yang mana bersifat satu arah. Jadi trip planner ini tuh bergantung pada discovery tapi tidak sebaliknya. Pola yang digunakan di sini tuh merupakan Open Host Service atau OHS dengan dukungan dari Published Language. Jadi Discovery Context ini bertindak sebagai penyedia layanan dan memiliki endpoint seperti yang ada di ya, dia memiliki endpoint get recommendation locationnya Tokyo gitu yang ada di sini. Nah,
Trip planner konteks ini nantinya cukup mengakses endpoint tersebut tanpa perlu mengetahui detail dari internal discovery. Jadi nanti kelebihan dari si open host service ini pastinya dia bisa menjaga arsitektur supaya tetap modular dan juga bersih dan memungkinkan tiap tim tuh bekerja secara mandiri tanpa adanya konflik kode. Kemudian juga mudah diperluas di masa depan. Misalnya kayak untuk menambahkan fitur-fitur lainnya seperti weather context atau exchange rate context yang ingin mengakses data yang sama. Dan dengan pendekatan ini, sistem tuh bakal tetap fleksibel dan scalable tanpa kehilangan keterpisahan antar komponen. Ya, jadi di sini ada diagramnya. Diagramnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin di terakhir ada di domain event itu lanjutannya dari scanner dan konteks mappingnya. Jadi untuk meningkatkan efisiensi komunikasi antar konteks digunakanlah mekanisme si domain event ini. Yang mana di sini tuh domain eventnya dinamakan recommendation generated. Jadi event ini dikirim oleh discovery context ketika proses rekomendasi tempat itu selesai dilakukan. Dan isi eventnya itu mencakup data-data penting seperti yang ada di tabel ini. Ada trip ID, location, recommendation, dan juga timestamp. Nanti trip ID itu merupakan ID perjalanan yang sedang direncanakan oleh user. Location pastinya untuk lokasi-lokasinya, kayak lokasi tujuan. Lalu ada recommendations, daftar tempat rekomendasi lengkap dengan kategori, rating, dan juga deskripsi singkat. Lalu yang terakhir ada timestamp, yaitu waktu event dikirim untuk memastikan data terbaru. Jadi begitu event ini dikirim, nanti trip planner konteks ini bakal otomatis menerima dan memperbaharui tampilan rekomendasi tanpa perlu terus-menerus melakukan permintaan baru. Jadi pendekatan ini tuh dilakukan untuk mengurangi yang namanya tight coupling dan membuat sistemnya lebih responsif terhadap perubahan data. Oke, mungkin saya akan menampilkan juga sekilas mengenai kode yang sudah dibuat untuk website yang tadi. Oke, sebentar. Oke. Jadi di sini ada codingannya yang udah dibuat tadi. Oke. Tadi tuh di code di sini menggunakan React dan juga Tailwind seperti ini. Kemudian di sini ada env-nya. Bisa dilihat di .env itu menggunakan Vite untuk yang si API key-nya ini, dan API key-nya ini hanya di open weather dan juga exchange rate. Kenapa? Karena untuk yang map tadi dia tuh karena public dan dia tuh tidak terdapat API key-nya, jadi tidak perlu dibuat seperti ini. Dan maka dia tetap bisa dijalankan. Oke, mungkin balik ke laporan. Oke. Oke. Sebagai kesimpulan, penerapan domain driven design ini pada sistem itinerary planning memberikan fondasi arsitektur yang kuat dan juga fleksibel. Dan melalui pembagian domain menjadi beberapa bounded konteks, integrasi API yang relevan, serta penerapan konteks mapping dan juga domain event, sistemnya itu menjadi lebih modular, scalable, dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Dan dengan kata lain, sistem ini bukan hanya untuk menampilkan daftar destinasi, tetapi juga benar-benar membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan yang efisien, terukur, dan juga sesuai kondisinya nyata. Oke, jadi sekian presentasi saya mengenai penerapan domain driven design dalam pengembangan itinerary planning system. Berikut adalah referensinya yang mana diambil dari buku yang terdapat di Edunext dan juga buku yang saya cari sendiri. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Penjelasan saya sampai sini. Terima kasih.